Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3. Saya menggunakan aplikasi online Java Compiler Programmist. Kelas sequential search adalah kelas publik yang berisi metode main dan metode sequential search. Metode main adalah titik masuk program. Metode ini akan dieksekusi ketika program dijalankan. Variabel n dideklarasikan dengan nilai 66 yang merupakan angka yang akan dicari dari dalam array. Untuk memanggil metode sequential search, data dan angka n hasil dari metode ini disimpan dalam variabel result. Untuk menampilkan hasil pencarian result, maka keluar sistem output yang berupa angka n tidak ditemukan dalam data. Jika result adalah -1, itu berarti angka n tidak ditemukan dalam array dan pesan yang sesuai ditampilkan. Jika result bukan -1, itu berarti angka n ditemukan dalam array pada indeks result dan pesan yang sesuai ditampilkan. Metode untuk melakukan sequential search yaitu berupa public static in sequential search in array in target untuk nilai i sama dengan 0, array length i plus if array i target return i untuk mengembalikan indeks jika target ditemukan. Metode ini menerima dua parameter array yang merupakan array dari data yang akan dicari dan target yang merupakan angka yang dicari. Return -1 untuk mengembalikan -1 jika target tidak ditemukan. Kedua, struktur data. Pertama-tama, untuk baris pertama, mengimpor kelas array dari paket Java Until yang menyediakan metode utilitas untuk array. Kemudian program mendeklarasikan kelas binary search example yang berisi metode main sebagai titik awal eksekusi. Di dalam metode main, sebuah array integer data diinisialisasi dengan nilai 20, 13, 90, 44, dan 86. Dan variabel target diinisialisasi dengan nilai contohnya 20. Array data diurutkan menggunakan metode sort dari array untuk mempersiapkan pencarian biner. Kemudian, metode binary search dari array digunakan untuk mencari indeks elemen target dalam array data. Hasilnya disimpan dalam variabel result dan kemudian diperiksa. Jika result tidak negatif, maka indeks elemen target dicetak. Jika result negatif, maka program mencetak pesan bahwa elemen tidak ditemukan. Urutkan array sebelum melakukan pencarian biner. Array diurutkan menggunakan metode sort dari kelas array. Ini diperlukan karena binary search hanya dapat dilakukan pada array yang sudah diurutkan. Kemudian hasilnya dicetak untuk memperlihatkan array yang telah diurutkan. Selanjutnya, metode binary search digunakan untuk mencari indeks elemen target dalam array data. Metode ini seharusnya berasal dari kelas array, namun dalam contoh ini asumsi bahwa metode tersebut merupakan bagian dari kelas lain atau
atau mungkin telah didefinisikan sebelum dalam program. Jika elemen target ditemukan, indeks tidak sama dengan min 1. Program mencetak pesan yang menyatakan elemen tersebut ditemukan beserta indeksnya. Jika elemen target tidak ditemukan, indeks sama dengan min 1, program mencetak pesan yang menyatakan elemen tersebut tidak ditemukan dalam array. Metode binary search merupakan implementasi algoritma binary Metode binary search merupakan implementasi algoritma binary search dalam Java. Metode ini menerima dua parameter, array yang merupakan array yang akan dicari dan target yang merupakan nilai yang ingin dicari dalam array. Pencarian ini dilakukan mengatur dua variabel left dan right yang menandai indeks awal dan akhir array yang akan dicari. Selama left tidak melebihi right, indeks tengah mid dari subarray saat ini dihitung. Jika nilai di indeks tengah mid sama dengan target, maka mid langsung dikembalikan sebagai indeks elemen target. Jika nilai di indeks tengah mid lebih kecil dari target, maka pencarian dilanjutkan di setengah kanan subarray. Periksa apakah target ada di pertengahan, kita menggunakan if array mid sama dengan target, return mid. Jika target lebih besar, abaikan separuh kiri. Menggunakan if array mid target left sama dengan mid plus 1. Dan jika target lebih kecil, abaikan separuh kanan dengan right mid 1. Codingan tersebut merupakan bagian dari algoritma binary search dalam Java yang menggunakan untuk mencari indeks dari elemen target dalam array yang telah diurutkan. Pada awalnya, algoritma mengatur dua variabel, left dan right, yang menandai indeks awal dan akhirnya array. Selama left tidak melebihi right, algoritma menghitung nilai tengah mid dari subarray saat ini. Jika nilai elemen di tengah array sama dengan target, maka indeks mid langsung dikembalikan sebagai indeks elemen target. Jika nilai elemen di tengah lebih kecil dari target, maka pencarian dilanjutkan di setengah kanan subarray dengan mengubah light menjadi mid plus 1 dan mengubah left menjadi mid plus 1. Jika nilai elemen tengah lebih besar dari target, maka pencarian dilanjutkan di setengah kiri subarray dengan mengubah right menjadi mid min 1. Jika tidak ada elemen target yang ditemukan setelah loop selesai, algoritma mengembalikan nilai min 1 untuk menandakan bahwa elemen target tidak ada dalam array. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array, karena setiap iterasi membagi ukuran subarray yang harus dicari menjadi setengahnya. Sekian penjelasan dari saya. Kita lakukan contoh. Jika target kita kasih angka 13 lalu kita run, maka hasil outputnya sorted data. Ini angka yang setelah kita urutkan, middle index 2, middle element 44, middle index 0, middle element 13. Maksudnya ini 13 ini 0, 20 ini 1, 44 ini 2, 86 ini 2, 90 ini 4. Lalu kita kasih contoh lagi 86. Maka hasil outputnya middle index 2 44, middle index 3
elemennya 86. Kita buat lagi 90. Kita run, maka hasil outputnya middle index 2 elemen 44, middle index 3 elemen 86, dan middle index 4 elemen 90. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.